Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur kesempatan pada hari Minggu, hari yang sudah Tuhan kuduskan untuk kita boleh datang ke rumah-Nya, memuji memuliakan nama-Nya dan terlebih mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dan kita menyadari jika kita ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah-Nya. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke hadirat Tuhan dengan segala keberadaan kami. Ya Tuhan, pada saat pagi hari ini kami akan datang ke rumah-Mu. Kami menyadari akan segala keberadaan kami yang lemah dan terbatas, seringkali mendukakan hati Tuhan dan sesama kami.
melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Kami rindu Tuhan, Kau yang akan mengampuni kami, menyucikan dan menguduskan kami sehingga kami boleh layak untuk datang di hadirat Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, Tuhan yang akan memusatkan perhatian kami, pikiran dan hati kami hanya kepada ibadah ini saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kembali kita akan bersama-sama menaikkan pujian, Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita sambut dengan pujian, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur untuk kesempatan di mana kita boleh berbakti beribadah kepada Tuhan dan kita boleh menikmati akan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Mari terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami, untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama berbakti, beribadah, menyembah Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami bersyukur jikalau kesempatan Tuhan boleh nyatakan kepada setiap kami, untuk kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, Engkau urapi setiap kami, Engkau lembutkan hati kami, untuk kami boleh menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu di depan kami di dalam pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian, Kitab Daniel pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamakan Betasar, Hananya dinamakannya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dengan satu tema, yaitu bertumbuh di dalam kesetiaan. Ayat nas kita tadi diambil di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8, di mana dia mengatakan bahwa dia memiliki satu ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam
kesetiaan. Apa yang membuat manusia atau apa yang membuat kita itu bertumbuh? Minggu yang lalu sudah jelas disampaikan kepada kita sekalian bagaimana kita bisa bertumbuh. Bertumbuh secara fisik kita bisa melalui makanan, minuman, vitamin, kita berolahraga dan lain sebagainya. Tetapi bertumbuh secara rohani itu yang patut kita asah setiap harinya, yaitu melalui pengajaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar untuk terus bertumbuh di dalam kesetiaan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apa itu setia? Setia yaitu berpegang teguh, patuh, taat, tetap dan teguh hati. Ya. Setia adalah patuh, taat, tetap berteguh hati. Nah, di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu itu ya, pada zaman Daniel ini, Raja Yehuda Yoyakim berada di bawah kekuasaan Raja Babel yaitu Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada kepala istananya untuk mencari orang-orang muda Israel untuk dijadikan pegawainya. Di dalam ayat yang keempat dijelaskan demikian. Dan beberapa kaum muda itu termasuk di dalamnya yaitu ada Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Orang-orang muda yang dipilih ya diantaranya yaitu 4 pemuda Israel ini dari kaum Yehuda. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mereka harus dididik selama 3 tahun dan setelah itu mereka dijadikan pekerja di istana raja. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, situasi moral Babel sepenuhnya adalah bangsa kafir. Dan dapat dipastikan bahwa apa yang diajarkan kepada Daniel dan kawan-kawan itu seringkali bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip kebenaran Allah. Di dalam Daniel ayat yang ke-8 tadi dikatakan dia memiliki ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Kita akan belajar tentang kata tidak menajiskan dirinya. Ada 2 kemungkinan ya, penafsir menjelaskan kepada kita bahwa ada 2 kemungkinan tentang kata ini yaitu tidak menajiskan dirinya. Yang pertama, karena makanan yang disediakan itu telah dipersembahkan kepada berhala Babilonia. Dan yang kedua, karena makanan itu merupakan kekangan dari hukum makanan Yahudi. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Imamat pasal yang ke-11 dan juga di dalam Ulangan pasal yang ke-14, di sana akan dijelaskan tentang makanan yang haram dan juga makanan yang tidak haram. Dan ini merupakan hukum dan perintah tentang makanan bagi bangsa Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Daniel dan kawan-kawan memilih setia kepada Allah dengan tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Nah, sekarang pertanyaan buat kita sekalian, bagaimana caranya Daniel dan teman-temannya tidak menajiskan makanan yang dihidangkan dari raja? Padahal mereka harus dididik setiap harinya selama 3 tahun ya, agar supaya mereka siap atau layak ketika mereka bekerja untuk raja. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-8b di sana dikatakan, dimintanyalah
kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu yang saya kasihi, Daniel dengan bijaksana dan sopan, dia meminta izin kepada pemimpin pegawai istana untuk tidak makan makanan raja. Melainkan ia meminta agar supaya menyediakan sayur bagi makanan mereka dan air menjadi minuman mereka. Itu terbukti di dalam ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa Daniel menyampaikan permintaan itu kepada pemimpin pegawai istana dengan kalimat demikian. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, permintaan Daniel dan kawan-kawan, dia minta makanan hanya sayur dan juga minum air. Ya. Tidak dengan makanan atau santapan raja, bukan dengan anggur yang disediakan oleh raja. Tuhan memberikan hikmat bijaksana dan penuh kasih karunia kepada Daniel ketika dia harus bersikap, ketika dia harus berurusan dengan para penculik mereka. Daniel dan kawan-kawan tidak tergoda untuk makan makanan raja, dan yang pastinya adalah makanan raja yang enak-enak dan lezat-lezat. Dan juga tidak tergoda dengan anggur atau minuman raja itu, melainkan Daniel hanya meminta sayur dan air sebagai makanan dan minuman keseharian mereka. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, siapakah orang yang tidak tergoda untuk hidup nikmat? Siapakah orang yang tidak tergoda untuk makan makanan yang enak, nikmat dan lezat? Bisa jadi kita seringkali tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada di depan kita. Bisa jadi kita tergoda untuk menikmati makanan-makanan yang enak yang ada di hadapan kita. Berbeda dengan Daniel, dia memiliki ketetapan agar supaya kesetiaannya kepada Allah tetap terjaga. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego memilih taat kepada Allah, memiliki patuh kepada firman Allah. Dia tidak menajiskan dirinya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Daniel memilih setia kepada Allah, apa yang mereka dapatkan ketika mereka memilih setia kepada Tuhan? Ada 3 hal yang mereka dapatkan ketika mereka setia kepada Tuhan. Yang pertama, di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-15 di sana dikatakan, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada orang muda yang telah makan dari santapan raja. Hasil yang Daniel dan kawan-kawan terima, yang pertama yaitu mereka lebih baik, ya, kesehatan mereka lebih baik dibandingkan dengan para pemuda yang lainnya. Postur tubuh ataupun fisik daripada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka mau taat kepada Tuhan, secara jasmani dulu Tuhan berkatkan kesehatan dan juga fisik yang baik kepada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kemudian yang kedua, hasil yang dicapai yaitu kepandaian dan hikmat. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan
dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Hasil yang mereka capai, Bapak Ibu, kepandaian, hikmat, dan juga akal budi, Tuhan berkatkan kepada mereka yang setia kepada Allah. Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego memiliki ketetapan hati tetap setia kepada Tuhan, Tuhan berkatkan kepandaian, hikmat, akal budi yang berlebih kepada mereka. Dan hasil yang ketiga, yaitu mereka mendapatkan kecerdasan. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hasil yang diterima oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ketika memilih taat kepada Allah, memiliki kecerdasan 10 kali lipat daripada ahli-ahli ilmu yang ada. Ayat 20 tadi dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kecerdasan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lipat. Tuhan memberkatkan kepada mereka kecerdasan yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih setia kepada Allah, memilih patuh, taat akan titah atau perintah Allah, maka secara fisik dan juga secara rohani, secara dalam mereka diberkati oleh Tuhan. Baik secara fisik maupun kepandaian, kecerdasan, Tuhan boleh limpahkan kepada mereka. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, karena kesetiaan Daniel dan kawan-kawan kepada Allah, maka mereka terus bertumbuh-tumbuh atau berkembang lebih baik lagi. Kiranya kita sebagai jemaat Tuhan juga boleh setia di hadapan Tuhan, bertumbuh-tumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Kita bertumbuh sebagai orang-orang Kristen dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kiranya kita setia kepada Allah seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka Allah akan mempertumbuhkan iman kita, kerohanian kita lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia di dalam perkara-perkara besar. Ketika kita setia di dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan atau Tuhan akan menyatakan perkara yang lebih besar kepada kita. Mari kita akan terus bertumbuh di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika kita setia dalam hal yang terkecil di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepercayaan ataupun Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar bagi kita sekalian. Dan Tuhan akan terus mempertumbuhkan kita melalui kesetiaan kita kepadanya. Melalui kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat dan janji daripada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami terus diingatkan bahwa kami meneladankan akan teladan yang sudah diberikan oleh Daniel untuk setia kepada Tuhan.
dalam hal yang sepele tentang makanan, kami harus setia dan mentaati akan perintah Tuhan. Jika kami setia di dalam hal yang terkecil Tuhan, kami rindu Tuhan boleh memberikan perkara-perkara yang lebih besar kepada kami. Kami undang Roh Kudus untuk menolong kami. Kami undang Roh Kudus untuk memimpin kami, sehingga memampukan kami untuk kami semakin setia di hadapan Tuhan. Kami setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan terlebih lagi mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan pujian Ku Tak Mau Hidup Percuma. Bapak Ibu bersama-sama kita akan menghimpunkan persembahan. Kita iringi dengan pujian Bapa Surgawi Memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, Dia tak
Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Doa penutup akan dilayani oleh hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin.